Alhamdulillah, kita akan membahas mengenai kehidupan berumah tangga ini ya. Kalau bicara tentang rumah tangga, pernikahan lah, saya selalu melihatnya sebagai sesuai dengan prinsip Islam ya. Karena memang saya kalau liatin pernikahan itu tiap orang, bahkan mungkin tiap daerah, tiap kalangan punya persepsi yang berbeda-beda tentang pernikahan. Ada yang menganggap pernikahan sebagai penyatuan cinta, kan gitu. Ada juga yang menganggapnya sebagai penyatuan keluarga, dari dua keluarga menjadi satu gitu. Ya, yang kebanyakannya itu tadi yang saya sampaikan, Bu. Mereka menganggap pernikahan sebagai sebuah penyatuan cinta. Jadi kayak sebuah pernikahan itu seolah-olah harus dibangun dengan rasa cinta di antara keduanya. Gitu. Nah, sementara Islam tidak menganggap pernikahan seperti itu. Islam tidak menganggap pernikahan sebagai penyatuan cinta dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Gak gitu konsep nikah dalam Islam. Konsep nikah dalam Islam adalah ibadah. Nah, ini luar biasa ya. Sebab kalau saya perhatikan, kalau dikatakan bahwa konsep nikah itu adalah penyatuan cinta, itu kan berarti asasnya, dasarnya itu kan cinta. Kalau cintanya itu hilang, dan memang cinta itu rasa hati. Rasa hati itu berbolak-balik. Hari ini cinta, kita nggak tahu 5 tahun lagi. Jangan 5 tahun lagi. 5 bulan lagi kita nggak tahu. Jangan 5 bulan, besok rasa hati kita sama dia kayak gimana, kita nggak tahu gitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, orang yang menganggap bahwa pernikahan adalah penyatuan cinta dua orang gitu ya, antara laki-laki dengan perempuan, nah ini kemudian menjadi tidak layak diteruskan pernikahannya apabila mereka merasa sudah tidak ada lagi cinta di antara keduanya. Kan begitu? Karena kan dasarnya udah nggak ada, ngapain bangun atasnya kalau dasarnya udah nggak ada gitu. Nah, sementara konsep nikah dalam Islam itu seperti yang tadi saya sampaikan, konsepnya adalah ibadah gitu. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah dalam pandangan baginda kita Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati, nikah adalah jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak setuju dengan konsep pernikahan, bukan yang gak nikah ya, tapi tidak setuju dengan konsep pernikahan. Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak setuju dengan konsep pernikahan. Di Jepang itu mereka sampai menghadiahkan banyak hal buat orang yang mau nikah dan mau punya anak. Karena mereka kekurangan anak-anak kecil. Karena mereka nih rata-rata orang Jepang udah tua-tua. Ya. Mereka sampai pengen punya banyak generasi gitu. Karena rata-rata orangnya udah pada tua-tua. Mereka menganggap pernikahan tuh ribet, jadi mereka nggak setuju. Ngapain gitu, hidup harus susah-susah, mikirin mertua, mikirin ipar gitu kan. Nah, kalau menikah kan memang dengan sendirinya kan, kita jadi punya urusan sama mertua, sama ipar, belum lagi juga urusan sama si laki-laki yang kita menikah itu kan. Ini teman-teman. Jadi kata Nabi Muhammad, faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak setuju dengan adanya konsep pernikahan, falaysa minni, bukan termasuk dari kelompokku. Artinya bukan termasuk dari kelompok umat Islam. Dikhawatirkan baginya untuk meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman Islam, naudzubillah min dzalik. Nih kelompok-kelompok orientalis, kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi modernisasi, kemudian menganggap kalau bisa adanya jalinan hubungan tanpa menikah, kenapa enggak? Kan ada tuh masyarakat modern
dalam pemikiran mereka ya, modern dalam pemikiran mereka. Nikah dalam Islam, nikah dalam pandangan Nabi Muhammad seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi menganggap nikah sebagai sunnah. Nanti saya akan kasih paham apa itu yang dimaksud dengan sunnah. Kemudian nikah dalam pandangan Allah, apa sih? Allah menganggap pernikahan adalah unsur terpenting dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Jadi teman-teman saya sekalian, ini Allah nih kan bikin bumi ditinggali sama manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan bumi ini berpenghuni untuk beribadah kepadaku. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin kecuali untuk ibadah padaku. Nah, keberlangsungan manusia ini kan harus pada punya anak nih, biar buminya tetap ada orangnya. Kan orang harus pada punya anak. Gimana caranya biar punya anak, anaknya terdidik dengan benar sehingga menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budunnya benar gitu. Untuk jadi hamba-hambanya Allahnya tuh berkemungkinan untuk bagus, untuk benar tuh gimana? Nah, Allah mewajibkan adanya pernikahan dari sejak zamannya Nabi Adam. Ketika Allah memutuskan ini jailun fil ardi khalifah, Allah juga mengaturkan tata cara pernikahan sehingga menjadikan anak-anak yang diturunkan itu pantas, layak untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah mau mereka ada di atas muka bumi untuk ibadah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan konsep pernikahan sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan umat manusia di atas muka bumi ini. Memperbanyak hambanya Allah. Memperbanyak hambanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi memang nikah itu ada untuk adanya keturunan, itu dasarnya seperti itu. Gitu. Dasarnya seperti itu. Terlepas dari tidak semua orang menikah punya keturunan, tapi memang dasar awalnya nikah itu ada, itu adalah agar keberlangsungan umat manusia berketerusan di atas muka bumi ini sebagai umat yang mungkin untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-solehah. Berada dalam pendidikan orang tuanya di awalnya, mendapatkan cukup banyak kasih sayang sehingga mereka bisa merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah dalam kehidupan mereka. Begitu. Ma min nabiyyin illa wa nakah. Tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya menikah. Ada satu aja nabi yang belum nikah karena keburu diangkat. Namanya Nabi Isa. Dan karenanya Nabi Isa nanti akan turun lagi ke atas muka bumi, diturunkan lagi nanti sama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi untuk menyempurnakan bagian dari agamanya yang belum dianggap sempurna itu tadi karena belum menikah. Nanti Nabi Isa ini akan menikah dengan seorang perempuan dari umatnya Nabi Muhammad tentu saja ya, yang namanya Radiyah. Namanya Radiyah, dan Radiyah ini nanti akan dapat julukan Al-Gharra. Radiyah Al-Gharra. Al-Gharra itu yang terang benderang wajahnya. Radiyatul Gharra. Dari hal ini bahkan Imam Al-Haddad dulu menamakan putrinya dengan nama Radiyatul Gharra. Kata Imam Al-Haddad, ini udah di zaman akhir, siapa tahu anak saya nanti akan menikah dengan Nabi Isa. Teman-teman sekalian, jadi ini Nabi Isa ini akan turun lagi karena untuk menyempurnakan setengah dari agamanya tadi ini ya, akan menyempurnakan agamanya, dianggap belum sempurna dengan tidak menikah. Jadi tidak ada satu nabi kecuali semuanya nikah gitu. Nabi dari Nabi Adam sampai ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menikah sebagai bagian dari sempurnanya beragama. Konsep nikah sebagai bagian dari ibadah. Nah, Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Apa maksudnya sunnah? Apakah sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak dosa? Kan terjemahan sunnah biasanya seperti itu. Yang dimaksud dengan sunnah di sini di kata-kata ini adalah sunnah secara arti
kata arti bahasa, bukan secara arti istilah. Yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis tadi, yang nikah sunnati, nikah adalah sunnahku, nikah adalah jalan hidupku, jalan hidup, pilihan hidup yang dipilih oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua jalan hidup pilihan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menjadi ibadah, mau itu ibadah wajib, mau itu ibadah sunnah yang dikerjakan oleh kita umatnya. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, sampaikanlah kepada umatmu ya Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Artinya kamu mau dapetin cintanya Allah, kamu mau raih cintanya Allah, kamu konsentrasi untuk bisa dapetin surga, kepengen bisa dapet ridhonya Allah, maka caranya adalah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Nah, pengikutan kepada Nabi Muhammad ini namanya mengikuti sunnah, mengikuti cara hidup, mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dengan cara itu, dengan cara kalian beribadah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa kalian oleh Allah. Artinya bahwa mengikuti terhadap sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, gitu ya, baik yang kemudian berhukum wajib ataupun yang berhukum sunnah, adalah satu-satunya cara untuk kita bisa meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada cara lain. Termasuk diantara mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad itu adalah dengan menikah. Maka menikah ini adalah pengikutan terhadap sunnahnya Nabi Muhammad yang dimaksud dengan ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan mencari ridhonya Allah SWT, serta mencari cintanya Allah. Jadi ini Islam memandang konsep pernikahan ibadah, teman-teman saudara sekalian, ibadah. Yang namanya ibadah, kamu jangan ngarepin balasan ketika kamu melakukannya. Ibadah tuh urusannya kamu kerjain sekarang, balasannya ntar. Kan begitu? Semua ibadah kan? Kita kan kayak begitu tuh. Ibadah apa? Ibadah sholat. Kita kerjain sekarang. Apakah ngarepin balasannya di saat sholatnya tersebut itu kamu mendapatkan balasannya? Kan enggak. Puasa, iya lapar. Tahajud, ya ngantuk. Gitu ya. Baca Quran, ya apa? Ngantuk juga. Semua jenis ibadah itu kita ngelihatnya sebagai sebuah perjuangan. Puasa, perjuangan menahan lapar. Tahajud, perjuangan menahan kantuk. Kan begitu ya? Hadir majelis saja perjuangan menahan kantuk juga. Teman-teman sekalian, jadi semua jenis ibadah itu adalah perjuangan. Kamu nggak bisa ngarepin dapat balasannya di saat mengerjakan ibadah itu sendiri. Kamu akan dapat balasannya sesudah kamu selesai mengerjakan ibadah itu. Demikian pula dengan ibadah pernikahan. Kamu jalanin di dunia dengan cara yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya. Jangan ngarepin balasannya di saat kamu menjalankan ibadah tersebut. Balasannya kapan? Entar kalau udah selesai. Kapan udah selesai? Entar kalau kamu mati. Itu balasannya gitu. Adapun kalau kamu jalanin dengan cara yang terbaik, kamu bisa dapetin kesenangan-kesenangan, ada kebahagiaan-kebahagiaan dalam berumah tangga. Ketika kamu menjalankan rumah tangga tersebut dengan baik, itu saya lihatnya sebagai semacam DP dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai semacam uang muka dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mau ngasih tahu gitu. Nih, saya kasih kesenangan dikit dulu nih. Nih DP-nya aja. Ntar kesenangan yang sesungguhnya akan saya kasih nanti di sana. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kamu ngerasa kok rumah tangga saya nggak ada seneng-senengnya, kamu malah mesti curigain. Karena kok rumah tangga saya isinya sengsara terus ya, kok saya susah terus ya ini dalam berumah tangga. Jangan-jangan itu DP-nya. DP untuk
sesuatu hal yang lebih buruk nanti di sana karena kamu belum menjalankan rumah tanggamu seperti yang Allah mau. Gitu. Sama halnya dengan sholat. Sholat ibadah, jangan ngarepin balasan di dalam sholat tersebut. Balasannya sesudahnya, kan gitu ya. Balasannya di akhirat gitu. Balasannya nanti sesudah kamu meninggal dunia gitu. Nah, tapi di dalam sholat itu sendiri kita merasakan ketenangan hati, kita merasakan doa-doa kita terijabah, kita merasakan nikmatnya dekat sama Allah, kan gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, rasa-rasa yang ada di saat kamu sholat sebagai semacam DP yang Allah SWT berikan, bahwa sholatmu yang membuat ketenangan di dunia ini akan membuat ketenangan besar bagimu kelak di akhirat. Sholatmu yang membuatmu merasa nikmat di saat sujud, ini akan membuatmu nanti di hari akhirat lebih lagi kamu dapat kesenangannya. Demikian, termasuk juga saat kita berbuka puasa, kita seneng ketika buka puasa, gitu kan ya. Karena makan makanan tuh, ya Allah luar biasa ya puasa itu ya. Sampai teh manis aja rasanya bisa beda kalau buka puasa. Gitu kan. Suara azan itu loh jadi merdu kalau udah waktunya buka puasa. Nah ini teman-teman saudara sekalian, kesenangan-kesenangan itu tuh sebagai semacam DP. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, lisaim farhatan, buat orang puasa Allah kasih dua kesenangan. Farhatun inda iftari, senang ketika dia buka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang ketika dia nanti ketemu sama Allah SWT. Gitu. Jadi kesenangan ketika buka, kesenangan ketika berjumpa dengan waktu maghrib, itu adalah semacam DP yang Allah SWT bayarkan untukmu demi untuk kesenanganmu nanti itu ketika kamu berjumpa dengan Allah SWT. Demikian pula sekali lagi dengan pernikahan. Makanya teman-teman saudara sekalian, pernikahan yang tidak berbahagia harus kamu curigai. Jangan-jangan itu sebagai semacam DP yang Allah SWT kasih tahu padamu bahwa ini nikahmu ini, pernikahanmu ini tidak seperti yang aku inginkan. Nih, kamu udah susah kan? Nih kalau diterus-terusin bisa bikin kesusahan panjang bagi kamu nanti di akhirat. Gitu. Karena memang yang namanya pernikahan itu teman-teman saudaraku sekalian adalah ibadah. Yang ibadah tuh kamu kerjakan di dunia untuk kamu dapat balasannya kelak di akhirat. Jangan pernah lupa itu. Nikahmu ibadahmu. Nikahmu ibadahmu. Dan seperti mana ibadah-ibadah yang lain, ya, nikahmu ibadahmu sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kamu hanya akan dibalas atas apa yang kamu lakukan, bukan atas apa yang orang lain lakukan. Jadi pernikahanmu itu terserah mau siapa suaminya, kamu hanya akan dibalas atas apa yang kamu lakukan, bukan atas apa yang suamimu lakukan padamu. Maka konsentrasilah terhadap posisimu, jangan konsentrasi terhadap posisi suamimu. Dia mau ngapain urusan dia. Urusanmu adalah bagaimana menjadi istri yang baik, sehingga ibadah pernikahanmu menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan ibadah yang lain. Teman-teman sekalian, kamu kalau ibadah sholat, apa yang kamu harapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah sholat saya. Kan begitu? Kamu habis selesai puasa, apa yang kamu pikirkan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini dia. Birahmatika ya arhamar. Ya Allah, aku telah berpuasa dengan rahmatmu. Terimalah puasa tersebut ya Allah. Aku beriman kepadamu. Dengan rizkimu aku berbuka. Urusannya tuh urusan antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sholat kita, puasa kita diterima sama Allah. Kita habis haji, mintanya biar hajinya diterima. Haji yang mabrur, kan begitu ya.
Demikian pula dengan kita ibadah nikah nih teman-teman saudaraku sekalian. Ibadah menikahmu harus konsentrasimu, tujuanmu adalah gimana caranya biar ibadah nikahmu itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Ibadah nikahmu gimana caranya biar ibadah tersebut layak diterima di sisi Allah. Sekarang coba masing-masing lihat. Ini kan saya rasa hampir semuanya istri ya. Nggak ada yang suami kan di sini? Masih posisi istri? Masih. Insya Allah sah. Baik, masing-masing coba silakan pikirkan. Nih kalau kemudian Allah mau lihat gitu, maksudnya kalau ada penilaian nih, adakah ibadah pernikahanmu yang selama ini kamu jalankan sudah layak untuk menjadi sebuah ibadah yang diterima di sisi Allah? Bayangin dirimu ketika jadi istri kemarin-kemarin itu. Coba pikirin tuh, udah pas belum sama yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Karena sebuah ibadah bisa diterima kalau sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan, Allah inginkan. Kita kalau sholat tapi caranya merangkak-merangkak semau kita, nggak pantas diterima. Sholat kamu harus ikut aturan. Demikian pula dengan ibadah nikah, harus sesuai aturan baru pantas diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah terus aturannya apa nih biar ibadah kita nih pantas diterima di sisi Allah? Ibadah pernikahan ya, biar pantas diterima di sisi Allah nih aturannya apa? Semua hal kalau kita mau menjadikannya sebagai sebuah ibadah, misalnya makan gitu ya, saya mau menjadikan makan saya sebuah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau saya mau pakai pakaian, agar pakaian saya nih dianggap sebagai sebuah ibadah yang pantas diterima di sisi Allah, saya harus pas sama dua hal. Yang pertama niat, yang kedua cara. Yang pertama niat saya berpakaian tuh apa? Kemudian yang keduanya caranya, maksudnya pakaiannya harus sesuai dengan aturan, cara-cara berpakaiannya harus sesuai dengan aturan, kan begitu ya? Nah itu. Jadi kalau dua hal ini dikerjakan, maka akan menjadikan ibadah tersebut ibadah yang pantas diterima di sisi Allah. Jika kedua hal, niat sama caranya benar. Maka dalam pernikahan juga kayak begitu teman-teman sekalian. Satu niat, dua cara. Itu mesti benar dalam ibadah nikah kita ini. Yang pertama niat. Niatmu nikah buat apa? Gak sempet mikir ustazah dulu. Asal ada yang ngelamar udah alhamdulillah. Iya sih, saya juga gitu. Teman-teman sekalian, saya muliakan, niat nikah kita ini mesti kita benerin nih. Kalaupun kita udah nikah lama misalnya gitu ya, mungkin teman-teman yang lain juga ada yang nikahnya udah lebih lama dari saya, ada yang lebih sebentar, ada yang lebih sebentar juga ya dari saya. Nah ini teman-teman sekalian, kita perbaharui niat nikah kita. Kalau memang kemarin-kemarin nggak kepikiran untuk urusan niat, kita benerin nikah kita menjadi lillahi ta'ala. Saya nikah ini mau nyari ridhonya Allah. Saya nikah ini nih, ibadah pernikahan saya nih, saya mau cari cintanya Allah, saya mau cari ridhonya Allah, saya mau cari cintanya Nabi Muhammad. Karena saya mengikuti sunnahnya beliau, saya mengikuti jalan hidup beliau, saya mau nyari surga. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, asli kalau diterima ibadah nikah kita itu gampang banget mau masuk surganya. Istri itu gampang banget mau masuk surganya. Ayyumam ra'atin salat fardaha samat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Kata Nabi Muhammad, perempuan tuh sholat fardunya benar, puasa Ramadannya benar, yang utang-utang dibayarin gitu ya, dan dia tentu aja ninggalin yang haram. Maksudnya yang haram sih dia nggak ngerjain gitu kan, dosa-dosa dia nggak ngerjain. Cuman andai dia nggak punya perkara sunnah, nggak punya sedekah, nggak punya puasa sunnah, nggak punya sholat sunnah, tapi dia punya tambahan ibadah satu ini. Apa itu?
Ata'at zaujaha, nyenengin buat suaminya, taat sama suaminya, dia jadi istri yang soleha. Kalau dia meninggal dunia, boleh masuk pintu surga manapun yang dia inginkan. Istri itu sama surga dekat. Istri sama surga dekat. Nabi Muhammad bilang, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalaha Allahul jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya belum. Jadi istri meninggal dunia duluan, ya. Kemudian suaminya ridho sama dia. Waktu meninggal nih suaminya ridho sama dia, adkhalaha Allahul jannah. Allah memasukkannya ke dalam surga. Banyak hal Allah tasamuh, Allah maklumi, Allah hapuskan hanya karena dia adalah seorang istri yang ketika meninggal suaminya ridho sama dia. Banyak hal Allah skip. Kamu nih hidup pasti punya banyak kesalahan, pasti punya banyak kekurangan. Kita nih hidup punya banyak kekurangan, punya banyak kehilafan, punya banyak kurang-kurang gitu kan, punya banyak salah. Tapi begitu kita meninggal dunia, suami kita bilang, ya Allah, nih istri saya ridho sama dia ya Allah. Saya ridho sama istri saya ya Allah. Kita meninggal dunia, suami kita bilang ridho ya Allah saya sama dia. Itu teman-teman saudara sekalian, ada banyak hal yang Allah skip. Ada banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala nggak peduli gitu. Ini kurang ini kurang ini tuh Allah lewatin semuanya. Ada banyak hal yang Allah lewatkan sehingga Allah kemudian adkhalahallahu jannah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Surgamu sebagai seorang istri deket banget. Deket banget teman-teman saudara sekalian. Jangan dilewatkan peluang ini gitu. Hanya karena kamu mengikuti keegoisan diri, hanya karena kamu mengikuti ketamakan hati, hanya karena kamu mengikuti ambisi, kepengen ini, kepengen itu, merasa terdolimi, merasa terhianati, dan rasa-rasa lain yang membuatmu lepas dari kesempatan dan peluang untuk menjadi istri yang solehah. Ini rugi kita kalau sampai kita terkalahkan dengan keadaan sehingga tidak menjadikan kita istri yang soleha. Peluang surga, teman-teman saudaraku sekalian, peluang surga. Ketika kamu menjadi seorang istri yang soleha, surga perlahan-lahan pintunya sedang dibukakan untukmu. Jangan ditutup, sayang. Gak ada yang sebanding. Gak ada yang sebanding. Sekali lagi, tidak ada yang sebanding. Mau rumah mewah, mau kendaraan mewah, mau apapun bentuknya, gak ada yang sebanding dengan surganya Allah. Maka jangan pernah mau tukar kesempatanmu untuk menjadi istri yang solehah dengan apapun. Sebab tak ada yang sebanding dengan surga Allah Ta'ala. Ingetin itu. Saya punya jidah. Nah ini luar biasa. Saya kalau inget cerita ini, jidah tuh nenek ya. Beliau bukan nenek asli, nenek KW berarti. Maksud saya, beliau bukan ibunya ibu saya, tapi beliau adalah nenek sambung. Jadi saya punya kakek sama punya nenek. Saya punya nenek, itu nenek saya kemudian meninggal, kakek saya menikah lagi, itu ya. Namanya kan nenek sambung nih kan. Jadi beda usianya itu antara kakek saya sama nenek saya. Di saat kakek saya usia 90 tahun, beliau usianya sekitar 60-an tahun atau 70-an tahun. Jadi usianya bedanya di atas 20-an tahun, kayak 25 hampir 30-an tahun. Beda antara kakek saya sama nenek saya. Gitu kan. Tapi kami semua nih, nenek sambung kami nih, kami sayang semua sama beliau karena beliau tuh orangnya sangat penuh cinta, penuh kasih sama cucu-cucunya gitu. Walaupun bukan cucu asli beliau gitu ya, tapi semua disayangin, semua disenengin, semua diiniin sama dia gitu, diopenin lah gitu ya sama nenek kami ini. Orangnya masya Allah gitu. Terus beliau ini, kakek saya ini, alhamdulillah tuh teman-teman sekalian, sampai dengan usianya 90 tahun nggak punya sakit apa-apa,
enggak darah tinggi, enggak kolesterol, asam urat, gula darah tuh enggak punya sama sekali. Jadi sehat sampai usia 90 tahunan, 91, 92. Itu beliau masih suka naik sepeda pancal. Jadi kalau dengar saya datang tuh ke kampung gitu, itu beliau duluan nyampe ke rumah sebelum saya nyampe ke rumahnya kakek saya gitu. Cuman di usia 92, 93an tuh mulain beliau pikun. Nah itu kalau bisa dibilang sakit, satu-satunya sakit yang beliau alami gitu kan. Dan subhanallah, beliau orang sangat menyenangkan nih kakek saya ini. Dan saya nggak pernah ngeliat orang pikun lebih menyenangkan daripada kakek saya. Pikunnya itu seru gitu. Kadang-kadang nih ya, saya mau salaman gitu, adik saya mau salaman, terus beliau bilang gitu, maaf, saya lagi punya wudhu. Kan padahal cucunya ya nggak batal wudhunya. Masya Allah. Ntar tuh pas bulan Ramadan gitu, dia nanya sama anaknya gitu, ini hari apa? Hari Senin. Oh, saya mau puasa padahal bulan Ramadan. Maksudnya mau hari apa juga kan sudah mau wajib puasa gitu. Beliau udah lupa gitu kan. Masya Allah gitu. Sangat menyenangkan. Kapan lagi beliau lupa semua bahasa kecuali bahasa Arab. Ini aneh bener gitu. Saya sampai jadi mikir gitu, gimana kerjanya otak ya, ruwetnya luar biasa. Maksudnya sangat complicated ya otak manusia itu. Bisa pikun itu bisa ganti-ganti gitu, ntar pikun bahasa, ntar pikun mukanya orang, ntar pikun apa gitu. Subhanallah, subhanallah, sampai bisa dibikin tesis tuh kayaknya tuh pikunnya kakek saya. Nah di saat beliau pikun itu usia 94an gitu ya, 95 tuh tambah inian pikunnya, tambah semakin menjadi-jadi gitu kan, sampai nggak inget siapa-siapa gitu. Pada saat itulah nenek yang usianya waktu itu hampir 70-an saya kira ya, itu mulai sakit, dan sakitnya jadi tambah semakin berat. Di saat kakek tuh udah lupa siapa nenek. Jadi subhanallah, kakek saya itu lupa sama perempuan tapi ingat sama laki-laki. Jadi beliau lupa sama ibu saya yang adalah anaknya, tapi inget sama abah saya yang adalah menantunya. Di saat istrinya sakit udah nggak berdaya, maksudnya udah di atas tempat tidur kena stroke. Itu beliau kerjaannya suka pergi ke rumah anaknya yang laki-laki, namanya uak saya ini ya, paman saya, namanya Abdurrahman. Dia bilang gitu, Man, katanya gitu, ada orang sakit di rumah nggak pulang-pulang. Berarti itu istrinya. Ada orang sakit di rumah katanya nggak pulang-pulang, kesian dah. Apa saya kasih uang aja ya biar dia pulang, biar pulang ke rumah orang tuanya gitu. Dia nggak ingat kalau itu istrinya. Sampai kemudian di saat yang lagi kondisinya kayak begitu, nenek saya meninggal. Saya ada di sana, jadi saya tahu banget ini cerita ini nih teman-teman. Saya lagi ada di sana ketika dapat kabar bahwa nenek itu kayak kena serangan gitu kan. Akhirnya dibawa pergi ke rumah sakit, tapi di jalan sudah habis. Ya, di jalan udah meninggal dunia. Kemudian dipastikan oleh pihak rumah sakit untuk periksa gitu bahwa memang udah nggak ada gitu kan. Habis itu langsung dinyatakan meninggal dunia secara natural, secara alami gitu ya. Habis itu kemudian dibawa pulang jenazahnya. Nah, waktu jenazahnya lagi mau diurusin dibawa pulang, kami yang udah dapat kabar itu segera siap-siap untuk pergi ke rumahnya nenek, kan begitu ya, pergi ke rumahnya kakek saya ini. Abah saya segera tuh pergi ke rumah kakek saya itu untuk, maksudnya untuk berduka cita lah, walaupun agak bingung duka citanya karena beliau bahkan nggak inget gitu kalau punya istrinya udah meninggal gitu. Jadi abah saya tuh cerita, dia duduk berduaan nih sama kakek karena belum ada siapapun yang datang gitu kan. Langsung abah saya langsung ke situ, dia duduk berduaan di depan rumah, di serambi gitu kan, serambi rumah tuh di ruang luar itu. Duduk berduaan gitu di kayak balai-balai gitu kan, kursi gitu.
Terus cerita-cerita gitu. Jit, ini gimana Jit? Istri Jit gimana? Tanya-tanya gitu. Tapi dia kayak nggak nyambung gitu. Dia malah blank kan, pikun gitu kan. Beliau malah cerita tentang ibunya gitu. Kayak perasaan dia tuh kayak masih ada ibunya gitu. Udah cerita kesana kemari apa segala macem, sampai kemudian jenazahnya datang. Jenazah itu datang, teman-teman sekalian, ditaruh di depannya Njit. Kemudian abah saya buka ininya, apa namanya, mukanya gitu kan. Belum diapa-apain kan jenazahnya, maksudnya baru ditutupin aja gitu. Baru maksudnya iya masih pakai baju yang tadi gitu kan, cuman ditambahin kain gitu aja. Abah saya buka gitu kain mukanya, dan itu subhanallah, kakek saya kembali memorinya 100% ketika ngelihat jenazah istrinya. Beliau kemudian bilang, ya Allah, ini istri saya nih, Fadlun binti Zain. Itu sampai disebutin sama binnya, ingat 100%. Ya Allah, ini istri saya, Fadlun binti Zain Babut. Ya Allah, istri saya meninggal nih, Masya Allah. Habis itu dia kemudian nangis, innalillah, istri saya nih meninggal, ini istri saya nih perempuan soleha. Dia kemudian ciumin dari ujung rambut ke ujung kaki, diciumin sama dia. Ya Allah, ini istri saya nih, ya Allah. Diciumin jenazahnya gitu sampai ke kakinya. Ya Allah, saya ridho sama dia dari ujung rambut ke ujung kaki. Ya Allah, saksikan saya ridho sama dia dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, ya Allah. Nangis sampai abah saya ikutan nangis, yang bener-bener nangis gitu. Abah saya mikir, ya Allah, beruntung banget nih perempuan, suaminya pikun tapi Allah balikin hanya untuk menyatakan keridhaan kepada istrinya. Habis itu kemudian jenazahnya ditutup, udah selesai nangisnya ini apa, selesai baca-baca doa gitu, jenazahnya dibawa masuk gitu kan. Habis itu Njit lupa lagi, masuk lagi ke dalam gitu, terus nanya, ada yang meninggal? Siapa yang meninggal? Lupa, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi dikembalikan 5 menit memorinya 100%. Bahwa memang memorimu, siapa yang bilang milikmu? Iya milik Allah. Iya milik Allah. Dirimu, siapa yang bilang milikmu? Milik Allah. Tapi Allah mengembalikan pada waktu yang tepat untuk hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Suami udah pikun, sama Allah dibalikin 100%, teman-teman saudaraku sekalian, hanya untuk menyatakan keridhaan kepada istrinya. Allah mau ngajarin saya, cucunya, dan teman-teman yang kebetulan menjadi teman-teman saya untuk saya sampaikan cerita ini. Jadilah istri yang soleha. Jika bahkan andai suamimu pikun sekalipun, Allah bisa kembalikan memorinya untuk menyatakan keridhaannya kepadamu. Jika kamu istri yang soleha, kamu tidak akan kehilangan apapun jika kamu istri yang soleha. Fokus saja teman-teman saya sekalian. Gak usah fokus sama suami kamu, gak usah. Itu urusan dia, hisabnya masing-masing. Lewat surga gak bakalan gandengan tangan, lewat jembatan sirat gak bakalan gandengan tangan. Tenang aja, sendiri-sendiri. Suamimu mau ngapain, urusan dia. Termasuk jika dia memilih untuk menikah lagi. Urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana menjadi istri yang solehah baginya. Dah, konsentrasi itu aja. Konsentrasi itu aja. Balasannya, hasilnya, tujuannya, puncaknya surga. Dan jangan mau kalahkan surgamu dengan apapun. Sekali lagi, jangan mau kalahkan surgamu dengan apapun. Jadi dalam segala keadaan, menanglah, sebab yang kamu pertaruhkan adalah surgamu sendiri. Jangan mau kalah, teman-teman saudara sekalian. Jangan mau mempertaruhkan kebahagiaan akhiratmu untuk mendapatkan keridhaan suamimu dengan kamu kalahkan itu semuanya untuk urusan-urusan kesenangan duniamu.
yang sifatnya sementara dan seringkali fata morgana. Kamu pikir kalau suami saya nggak begini nih saya bakalan senang? Belum tentu. Belum tentu. Kalau aja saya punya suami yang begini-begini saya pasti senang? Belum tentu. Belum tentu. Kalau saya nggak kawin sama dia nih, saya kawin milihnya sama dia, saya kayaknya senang? Belum tentu. Jadi jangan mau tuh. Itu tuh talbis iblis. Itu tuh kayak permainannya setan, ngerusakin pikiran kita gitu loh, biar kita nggak konsentrasi sama surga kita, sama jalan yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, teman-teman. Dan insya Allah semuanya biar pada jadi istri yang soleha. Niatin nikahmu mau nyari surga, mau ibadah sama Allah, mau nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu. Terus yang kedua caranya, ini benerin niat sama benerin cara. Caranya gimana sih? Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, istri yang solehah itu yang bagaimana? Nabi Muhammad kasih tahu, allati asarratka hina nazarta ilaiha, ata'atka hina amarta ilaiha. Terus kemudian hafizat malaha malaka wa nafsaha hina ghibta anha. Nah, ini 3 hal dikasih tahu sama Nabi Muhammad tentang istri yang solehah itu yang bagaimana. Yang pertama, yang menyenangkan ketika kamu memandangnya. Yang kedua, yang patuh ketika kamu memerintahkan kepadanya. Yang ketiga, yang dapat menjaga harga dirinya dan hartamu, ada atau tidak adanya dirimu. Ini 3 hal tuh yang menyenangkan ketika dipandang, yang patuh ketika diperintah, sama menjaga, mampu menjaga harga diri kita, ya, kemuliaan kita, kehormatan kita, ada atau tidak adanya dia, juga mampu menjaga hartanya dia, ada atau tidak adanya dia lagi ada atau dia lagi nggak ada gitu. Kita bahas satu. Yang pertama, yang menyenangkan ketika dipandang. Nah, ini kan sebenarnya batasannya gampang ya, hanya ketika dia memandang, maksudnya ketika dia ada depan kita kan. Artinya kalau kita lagi nggak ada depan dia lagi nggak ada di depan mata kita, kan kita bebas-bebas aja sebenarnya gitu. Yang menyenangkan tuh hanya ketika dia memandang. Ini saya tekankan karena gini nih, ada banyak orang, ada banyak perempuan yang suka loss, yang suka loss itu kehilangan orientasi, kehilangan paham orientasi ya, kehilangan fokus. Ketika gini nih, ada perempuan-perempuan yang saya liatin, ketika dia tidak sedang bersama dengan suaminya, pikirannya mikirin suaminya. Lagi jalan nih sama teman-temannya nih, sibuk aja mau urusan suaminya. Tunggu bentar ya, ini saya mau mastiin nih kalau inian suami saya, bentar ya, bentar. Dia telepon lagi sama suaminya. Entar dikit-dikit tuh dia sibuk gitu sama suaminya. Di saat dia lagi barengan sama teman-temannya, atau di saat dia lagi hadir acara apa kayak begitu kan. Tapi di saat dia lagi barengan sama suaminya, dia malah sibuk sama teman-temannya. Ada tuh. Siapa orangnya? Saya. Jadi Nabi itu ngasih tahu, kamu harus jadi istri yang menyenangkan. Kapan? Ketika dia lagi liatin kamu. Maksudnya ketika kamu lagi barengan sama dia, gitu. Kalau dia lagi nggak barengan sama kamu mah bebas. Kamu udah nggak usah menyenangkan dia, gitu kan? Gak usah yang per 10 menit kamu teleponin. Per berapa jam kamu pastikan. Kamu nggak diwajibkan untuk memastikan dia selalu berada dalam keadaan aman, nyaman, kenyang di saat kamu sedang tidak bersama dengan dia gitu. Kamu hanya perlu ketika kamu lagi barengan sama dia. Kalau lagi barengan sama dia, nah tuh, yuk kita sama-sama belajar gitu ya. Ketika kita sedang bersama dengan suami kita, yuk kita sama-sama belajar untuk bisa terkonsentrasi sama dia, untuk bisa
menjadikan dia sebagai yang terpenting dalam kehidupan kita gitu. Hanya ketika kita barengan sama dia aja, gitu kan? Ya, konsentrasi kepada hal yang lain, tuh belajar buat dikurangin, gitu kan? Apa yang dia mau kita kerjain, apa yang dia pengen kita lakukan gitu. Kalau dia lagi cerita, ya kita dengerin, gitu ya. Kalau kita ada bikin salah, ya udah minta maaf, gitu. Kalau dia lagi ngomel, ya kita kalau nggak salah disalahin. Kalau nggak salah disalahin Pak. Saya ingat ada satu perempuan, dia sangat tercinta di hadapan suaminya gitu. Suaminya nganggap dia sebagai salah satu ini bidadari gitu. Terus di hadapan anak-anaknya, keluarganya, semua sayang banget gitu sama dia. Saya lihat di YouTube, maaf ya, kan kita belajar dari mana aja kan, ya. Dia diwawancara, pakai bahasa Arab ya ini ya, orang Arab. Dia diwawancara, gimana caranya dia bisa menjadi kayak teladan gitu buat perempuan gitu kan. Gimana caranya dia bisa sampai suaminya tuh pokoknya jatuh cintanya banget sama dia gitu. Gimana ceritanya sih kok bisa begitu gitu. Akhirnya si perempuan tersebut diwawancara gitu. Dia jawabin pertanyaannya. Ditanya kayak gini nih, salah satu pertanyaannya. Saya ngerasa saya dapat pelajaran, makanya saya sampaikan nih sama teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat pelajaran gitu. Dia ditanya gitu, suami kamu pernah marah nggak? Pernah, dia bilang dulu masih awal-awal nikah lebih sering. Sekarang udah nenek-nenek ya, maksudnya udah kayak umurnya 60-an tahun ke atas gitu. Dia bilang dulu lebih sering, sekarang jarang, tapi pernah suami saya pernah marah. Dia bilang gimana kalau suami kamu marah? Ya saya dengerin. Terus biasanya suami kan kalau marah ngata-ngatain kita, dia bilang gitu kan. Kan biasa kan, suami kalau marah-marah kan ngata-ngatain kan. Maksudnya dikata-katain kita. Kamu tuh kenapa sih kamu begini kan begitu tuh. Dia bilang suami saya kan ngata-ngatain saya dengerin, dia bilang, tapi saya nggak percaya. Ini aneh nih. Dia bilang, kalau suami saya lagi ngomel-ngomel, kalau suami saya lagi marah, saya akan dengerin. Tapi kalau dia ngata-ngatain saya nggak percaya. Dia bilang gitu. Jadi saya dengerin aja sampai suami saya selesai. Maksudnya sampai dia selesai marahnya. Kalau udah selesai marahnya, saya akan pergi. Kemana katanya gitu kan, katanya siang wartawannya. Dia bilang, kata reporternya, dia bilang saya akan pergi ke dapur. Bukan buat ngasah pisau ya. Dia bilang saya akan bikinin dia teh manis, maksudnya minuman yang dia suka. Dia bilang saya akan bikinin makanan cemilan yang dia suka, maksudnya pisang goreng lah apa gitu. Dia bilang habis itu saya akan suguhin sama dia, saya akan ngajak ngobrol dia seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Karena saya tahu orang kalau marah capek. Jadi saya suguhin minuman, saya suguhin makan. Dia bilang biasanya abisnya dia makan, abisnya dia minum, saya cerita-cerita macam-macam. Dia akan bilang sama saya, maafin saya ya. Kan emang gitu kan? Iya. Dia akan bilang gitu, maafin saya ya. Dibilang kayak gitu. Terus kamu jawab apa? Saya jawab iya. Terus dia akan etidar, akan nyari alasan. Saya tuh tadi ini loh, saya waktu tadi ngomong begini begitu tuh saya enggak maksud kamu begitu. Kan begitu tuh, dia akan etidar, dia akan nyari alasan. Maksudnya dia akan memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu enggak benar gitu kan, bahwa dia itu memang lagi marah aja begini begitu apa segala macam. Terus pada saat itu dia bilang, saya akan percaya sama dia. Ini orang berakal banget loh, si perempuan ini. Jadi dia bilang,
Sampai si pewawancara itu nanya, kenapa di saat suami kamu lagi marah-marah itu kamu nggak percaya sama omongan dia? Kenapa yang di saat dia lagi tidar, maksudnya lagi klarifikasi gitu kan, lagi bilang, saya tuh sebenarnya tadi saya bilang saya udah nggak cinta lagi sama kamu. Kan waktu yang kalau lagi marah kan biasanya ngomong kayak gitu tuh. Dia bilang saya nggak percaya, tapi pas suaminya udah tenang, udah makan, udah minum, udah reda kemarahannya, kan dia akan bilang, saya tadi tuh nggak beneran loh, saya tuh sebenarnya masih sayang sama kamu, kan begitu tuh, gitu kan? Saya justru percaya, gitu. Dia bilang, kenapa kamu bisa nggak percaya waktu dia marah dan kamu bisa percaya waktu dia udah nggak marah? Dia bilang, karena saya tahu Nabi Muhammad bilang orang kalau lagi marah hatinya dimain-mainkan sama setan. Saya kalau percaya waktu dia marah, artinya saya lebih percaya sama setan daripada percaya sama dia. Saya lebih percayaan sama dia kok daripada sama setan. Berakal nih orang. Jadi kalau suamimu lagi ngomel-ngomel, yaudah biarin aja. Kalau dia lagi ngata-ngatain kamu, saya tuh udah gak sayang lagi sama kamu, saya tuh udah sebel sama kamu, saya tuh udah gak tahan hidup sama kamu gitu. Dilihatin aja, tapi jangan percaya. Siapa bilang, alah sayang gitu kok. Nggak percaya saya sama kamu. Lihatin aja, tapi nggak usah dijawabin juga ya. Nanti dia tambah marah. Ya udah aja gitu, kayak dengerin gitu kan, kayak ini gitu. Kalau perlu kamu minta maaf gitu kan, iya maafin saya. Udah gitu aja. Kalau dia lagi marah, nih ya teman-teman saudara sekalian, marah kan gak enak. Jangan mau ketularan. Kalau dia lagi marah, udah biarin dia aja yang marah, kamu jangan. Suami saya pernah bilangin saya, dia bilang, ini suami saya ya, ini ucapan dia nih, kadang-kadang bijak. Kadang-kadang. Dia bilang, suami istri itu kayak orang naik ayunan. Ayunannya satu, jadi biarin salah satu aja yang naik, salah satu ngedorong. Jangan terlalu kenceng dorongnya, ntar dia jatuh. Jangan juga terlalu lambat dorongnya, ntar nggak ada seninya, gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau ngelihat suami saya lagi marah-marah, oh ini dia lagi ada di atas ayunan. Ya udah, saya ngapain ikutan naik di ayunan tersebut? Nggak usah, saya dorong aja. Dia lagi mau marah, oke, saya bagian dorong nih sekarang, kan gitu ya. Jangan kenceng-kenceng, ntar jatuh. Ya udah gitu, saatnya dia mendapatkan dorongan, mendapatkan semangat, saatnya kita kasih itu gitu. Jangan kemudian di saat dia marah kita marah lagi, itu sama aja dengan dia naik ayunan kita ikut tumpang di atasnya. Kagak ada yang dorong, jatuh berduaan kita di situ gitu. Jadi seperti itu. Nah kan ada saatnya dia yang perlu untuk didorong, ada saatnya kita yang perlu untuk didorong gitu. Sambil-sambilan berumah tangga, berkawan dalam kebaikan. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Kata Nabi Muhammad, Nabi ini memang gak ada yang lebih sayang sama kita nih teman-teman, kaum perempuan, daripada Nabi Muhammad. Nabi bilang, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kaum laki-laki, ittaqullah fi nisaikum. Kata Nabi Muhammad di abisnya Haji Wada, itu di khutbah terakhir Nabi Muhammad ngasih pesan sama umat Islam tuh, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad. Berapa hari kemudian Nabi Muhammad wafat. Itu Nabi Muhammad pesan, salah satu pesannya selain sholat ya, masalah sholat tuh Nabi Muhammad tekenin dengan as-sholat wa ma malakatil yamin, as-sholat gitu. Sholat ya, jagain sholat kalian, jagain sholatnya orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya, mesti anak-anak keluarga kalian gitu. Selain daripada itu Nabi juga pesan, wahai kalian, wahai sahabatku sekalian, kata Nabi Muhammad, berbuat baiklah kepada istri kalian. Yang baik sama istrinya. Takutlah kalian kepada Allah dan berbuat baiklah kepada istri kalian. Fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Karena
istri kalian adalah kawan kalian, partner kalian dalam kalian menjalankan urusan agama kalian dan urusan dunia kalian. Itu dah nggak ada deh yang lebih pas mendefinisikan istri daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tuh menjadikan kita kawan loh, itu kata Nabi Muhammad, kawan kalian. Kalian namanya berkawan kan? Saya pernah dengar kalau kamu mau jalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau kamu mau jalan panjang, perjalanan panjang, berjalanlah bersama. Nah kita ini loh, hidup di dunia perjalanan panjang akan jauh lebih ringan kalau kamu laksanakan bersama sama suami kamu, bersama teman-teman kamu, kan gitu ya. Di rumah bersama dengan suami kamu jauh lebih ringan, teman-teman saudara sekalian. Di saat kamu sedang terjatuh ada yang menyemangati, gitu ya. Nah, karena itu, karena Nabi Muhammad menyebutnya sebagai kawan, maka jadilah kawan yang baik bagi suamimu. Jadilah kawan yang baik bagi suamimu, partner dalam kebaikan-kebaikan. Insya Allah sama-sama menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Nabi Muhammad bilang, yang menyenangkan ketika dipandang, yang taat ketika diperintahkan, dan yang bisa jaga harga diri. Saudara sekalian, zaman sekarang nih semua hal adanya di tangan. Bahkan maksiat besar seringkali diawali hanya dari sebuah sapaan di WhatsApp. Hai, apa kabar? Dari mantan pacar. Waktu zaman SMA, waktu zaman kuliah, saya nggak tahu nih teman-teman pada kuliah apa kagak. Banyak dosa-dosa, maksiat diawali dari hanya sekedar sapaan-sapaan kecil di handphone. Nah itu, jangan mau kebawa, jangan mau terjebak sama dosa. Udah cukup Allah melihatmu, Nabi Muhammad nabimu, cukup teman-teman saudara sekalian. Nabi tahu apa yang kita kerjain. Nabi tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kalian, amal perbuatan kalian dilihat sama Allah, dilihat sama Rasulullah. Seharusnya fakta bahwa amal perbuatan kita dilihat sama Allah, dilihat sama Rasulullah, cukup membuat kita malu untuk berkhianat, cukup untuk membuat kita malu untuk berselingkuh, baik secara fisik ataupun secara hati, ya, baik selingkuh beneran, ketemuan berduaan sama laki-laki yang bukan mahram, atau dengan selingkuh hati dengan menganggap bahwa kalau saya sama dia kayaknya lebih enak, dengan kita membayang-bayangkan laki-laki yang lain selain daripada suami kita. Itu teman-teman saya sekalian, bahwa rasa malu kita kepada Allah, rasa malu kita kepada Rasulullah cukup seharusnya untuk mencegah kita dari berbagi hati kepada selain suami kita, berbagi rasa cinta kepada selain suami kita, sehingga menjadikan kita perempuan yang benar-benar mampu menjaga diri, menjaga kehormatan, memiliki nilai tinggi. Kalau kamu kayak yang nggak apa-apa, cuman urusan beginian doang, nggak apa-apa lah gitu, ya nggak boleh nyakitin hati orang juga kan. Mungkin pertama-tamanya kayak gitu, lama-lama kemudian jadi yang pengen ngasih perhatian. Kamu udah makan apa belum? WhatsAppnya jam 10 malam, di saat dia mungkin sedang terbaring juga sama istrinya, dan kamu mungkin sedang terbaring bersama dengan suamimu mungkin sudah tidur di sampingmu. Betapa sangat besarnya gitu pengkhianatan seorang istri, suami di sampingnya, dan dia kemudian menanyakan kabar tentang seorang laki-laki yang mungkin saat itu sedang tidur juga di samping istrinya. Suamimu nggak tahu, istrinya nggak tahu, tapi Allah tahu, Rasulullah tahu. Malu kita sama Allah
Dan seperti yang tadi saya sampaikan, nggak ada yang sebanding dengan surga untuk kamu pertaruhkan. Nggak ada yang sebanding dengan keridhaan Allah untuk kamu pertaruhkan. Jangan kemudian kamu lihat, abisnya suami saya nggak ada perhatiannya, ini kan lumayan, ada orang nanyain saya udah makan malam apa belum. Ayolah teman-teman, belajar untuk bisa jadi istri yang salehah insyaallah. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan ya, balasannya, tujuannya, hasilnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Balasannya, hasilnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya, hasilnya adalah kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga nanti. Diperkenankan masuk dari pintu surga manapun yang kita inginkan, dan itu seharusnya menjadi cukup alasan kita untuk mampu menjadi istri yang solehah insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, akhiru da'wana.